Saya khawatir bahwa kami yang ada di DPRD provinsi ini dianggap tidak ada oleh mereka karena jangankan untuk merubah keputusan, untuk membawa mereka terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Untuk menyampaikan langsung terhadap pemberi. Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB, M. Maulana Yusuf Erwinsyah, memberikan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dalam rapat paripurna DPRD. Ia menyoroti banyaknya permasalahan baru yang muncul saat pemerintah tengah melakukan musyawarah dan mengeluarkan berbagai kebijakan. Maulana menegaskan bahwa khususnya di bidang pendidikan, terdapat 15 kebijakan pemerintah yang memberatkan, terutama bagi sekolah swasta. Dua kebijakan paling bermasalah menurutnya adalah terkait pengurusan ijazah dan program PAPS. Ia mencontohkan bahwa meskipun perwakilan sekolah swasta sudah bertemu dengan pimpinan DPRD dan disepakati sejumlah rekomendasi, pemerintah tidak memberikan respons yang cukup, bahkan tak mampu memberi warna dalam kebijakan tersebut. Lebih jauh, Maulana menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mau menerima dan mendengar keluhan sekolah swasta secara langsung. Ia mengungkapkan bahwa para perwakilan sekolah swasta sampai mengalami kesulitan untuk menyampaikan aspirasi mereka, bahkan saat menyampaikannya melalui DPRD pun terasa terbata-bata. Hal ini dikhawatirkan membuat DPRD semakin dianggap tidak berpengaruh oleh masyarakat. Maulana menegaskan harapannya agar pemerintah mau membuka diri menerima aspirasi langsung dari para pemangku kepentingan, terutama menyangkut keputusan tentang PHPS, penetapan harga perolehan siswa. Ia juga menyinggung gugatan yang diajukan ke PT UN sebagai refleksi dari kegagalan moral pemerintah dalam menjembatani kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, yang menurutnya sangat memprihatinkan. Dalam pernyataannya, Maulana mengingatkan bahwa anggota DPRD dalam posisi apapun tidak bisa selalu bersikap pasrah ketika menghadapi kebijakan penguasa dan harus berani menyampaikan kritik yang membangun. Ia pun mengambil analogi dari tokoh-tokoh spiritual dan keseriusan mereka dalam menyampaikan kebenaran, sebagai gambaran ideal sikap pemimpin dan wakil rakyat. Maulana pun menyinggung sikap gubernur yang menurutnya lebih memilih disebut raja ketimbang gubernur, serta enggan berkoordinasi terkait anggaran bersama DPRD, yang menurutnya tidak mencerminkan etika kepemimpinan yang baik. Ia menegaskan bahwa pada saat ini, di antara kekelakarannya, para anggota DPRD bukan hanya wakil rakyat biasa, melainkan layaknya para waliullah yang senantiasa membisikkan nasihat kepada para penguasa demi kebaikan bersama. Di akhir pernyataannya, Maulana menutup dengan salam dan pesan agar semua pihak terus menjaga kesungguhan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Paripurna ini tentu adalah bagian dari pemerintah ini dalam menyelesaikan masalah-masalah. Namun, sebagaimana kita tahu bahwa masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah yang telah lalu. Masalah-masalah lama, masalah-masalah yang terprediksi jauh-jauh hari, sehingga bisa diselesaikan dengan berbagai banyak diskusi termasuk dalam permusyawaratan kali ini. Pertanyaan saya, bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang baru muncul, baru ada ketika pemerintah ini sedang melakukan musyawarah, baru ada bahkan ketika pemerintah ini mengeluarkan kebijakan. Banyak hal, permasalahan-permasalahan baru yang itu justru dikeluarkan dari kebijakan dari pemerintah. Tidak sedikit saya mencatat, khususnya kami di Komisi 5, 15 kebijakan pemerintah ini di dunia pendidikan. Ada dua hal yang paling memberatkan, terutama untuk mereka yang ada di swasta. Salah satunya yaitu kebijakan terkait masalah ijazah dan kedua adalah terkait PHPS. Terkait masalah ijazah, sebagaimana kita tahu, hingga ujung mereka perwakilan sekolah swasta bertemu rapat dengan seluruhnya termasuk diwakili oleh pimpinan DPRD yaitu Pak Haji Acep Jamaluddin. Termasuk ketika rapat PHPS hingga akhir dapat diterima oleh Ketua DPRD yaitu Pak Haji Buki. Namun apakah rekomendasi-rekomendasi mereka itu dapat memberikan warna? Jangankan merubah, memberikan warna saja tidak. Yang saya harapkan dari pembicaraan ini, andai kata pemerintah tetap pada keputusannya, tidak merubah itu, tolong bisa menerima mereka secara langsung. Tolong agar dapat menerima, mendengar keluhan mereka secara langsung. Jangankan untuk menyampaikan hal tersebut secara langsung, melalui kita saja mereka terbata-bata menyampaikan hal tersebut. Saya khawatir bahwa kami yang ada di DPRD provinsi ini dianggap tidak ada oleh mereka karena jangankan untuk merubah keputusan, untuk membawa mereka terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Untuk menyampaikan langsung terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Sekali lagi saya mohon agar dapat diterima secara langsung. Untuk
masalah keputusan PAPS, bahkan mereka sampai mengajukan gugatan ke PT UN. Saya yakin gugatan ke PT UN itu bisa mencerminkan keburukan pemerintah secara moralitas, karena tidak bisa menjembatani antara kebijakan mereka dengan masyarakat yang ada di dalam pemerintahan ini. Saya nggak yakin teman-teman yang ada di ruangan ini telah menjadi sosok jester atau sosok yang bisa baik-baik saja ketika menyampaikan apapun terhadap penguasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.